Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, izin saya menyampaikan sedikit tentang alhamdulillah pada masa ini memasuki periode yang kedua Bapak. Jadi untuk masa jabatan yang pertama pada 2013 sampai 2019, kemudian 2019 sampai sekarang ini. Sedikit ingin menyampaikan tentang profil keadaan yang ada di desa kami. Desa Ambedoro terdiri dari 34 RT, kemudian 8 RW atau rukun warga, terdiri dari 1.731 kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki 2.455, kemudian jumlah perempuan 2.714, dengan total jumlah penduduk 5.169, dan letak geografis kami dengan luas wilayah 3.716 km persegi, juga dekat dengan perbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati pada kesempatan pada pagi hari ini, perlu kita pahami bahwasanya ada dua asas yang menjadi senjata desa, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Yang jelas dalam penjelasan dapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul, kemudian sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Ini merupakan konstruksi yang ada di desa seperti dalam slide. Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan pada pagi hari ini, mengawali paparan saya mulai dari siklus perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Permen Desa Nomor 17 Tahun 2019, Permen Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang arah pembangunan desa, kemudian juga Pergub Nomor 54 Tahun 2019 di Sragen, kemudian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di Kabupaten Sragen. Tahapan sudah penetapan RKP Desa, yaitu maksimal RKP Desa sudah ditetapkan bulan September seperti dalam slide berikut. Merupakan kegiatan yang kami lakukan mulai dari penyusunan, kemudian penetapan pagu, Cabi Desa, kemudian misalkan musrenbang dan lain sebagainya seperti dalam paparan yang ada di slide tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan pada pagi hari ini, tentang siklus pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 6 poin tentunya. Yang pertama yaitu tentang perencanaan yang diwujudkan dalam RPJM desa maupun RKP desa, kemudian penganggaran atau biasa di desa APB Des atau APB desa, kemudian tentang pelaksanaan yaitu tentang pajak, penata usahaan dalam BKU, SPJ di Siskudes, kemudian tentang laporan semester 1 dan laporan akhir tahun, kemudian pertanggungjawaban yaitu di LPPD, LKPPD, dan IPPD. Itu yang kami lakukan setiap tahunnya. Kemudian untuk tata kelola pemerintahan desa itu sendiri terdiri dari desa yang ada di struktur, terdiri dari Kades sebagai PKPKD atau pemegang kekuasaan tentang pengelolaan keuangan yang ada di desa seperti dalam slide tersebut. Kemudian Sekdes sebagai koordinator PPKD dibantu dengan KAUR dan KASI.
sebagai pelaksana kegiatan anggaran atau PKA. PKA sendiri dibantu oleh TPK atau tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari 3 orang, bisa unsur dari kewilayahan atau di tempat kami sebut bayan, atau di wilayah yang lain mungkin berbeda-beda. Ini semua isi dari Permendagri tahun nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan pada pagi hari ini, unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersendiri terdiri dari 3 macam, yaitu kelembagaan yang terdiri dari BPD, pemerintah desa, kemudian BPD, lembaga kemasyarakatan desa, atau lembaga adat desa yang ada di luar Jawa biasanya seperti itu. Kemudian tentang kewenangan, yaitu kewenangan asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah Pemda provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian tentang keuangan yang bersumber dari pendapatan asli desa, kemudian dana desa yang bersumber dari APBN, dan APBD perimbangan, baik provinsi maupun kabupaten kota, juga bagi hasil pajak restribusi daerah kabupaten kota, maupun bantuan keuangan provinsi, kabupaten, atau kota. Juga bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan pada pagi hari ini, kemudian tupoksi, kaur, dan kasih seperti dalam slide sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 bisa dibaca tentunya untuk pemerintahan Indonesia kemungkinan sama, yaitu terdiri dari kepala urusan atau kepala urusan tata usaha dan umum, kemudian kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, juga kepala seksi yang mempunyai fungsi masing-masing, yaitu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan, seperti dalam slide tersebut. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan pada pagi hari ini, tentunya tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa, yaitu 1, desa belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, masih banyak ketergantungan pada perangkat desa yang menguasai IT. Seperti misalnya begini, para yang hadir pada pagi hari ini, yaitu maaf, banyak tentunya perangkat desa yang sudah tua, kemudian ditupoksi beban yang begitu luar biasa, dan kemudian dengan berbagai aplikasi atau sistem keuangan desa belum menguasai, dan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada IT yang ada di desa. Kemudian poin 2 yaitu dana desa yang dikelola desa dan aset yang dihasilkan nilainya besar, semakin besar, sehingga perlu niat yang kuat untuk bisa mewujudkan cita-cita desa menuju desa yang maju dan mandiri. Dan alhamdulillah dana desa ini sangatlah penting bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan yang ada di desa. Kemudian untuk pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset desa harus transparan dan akuntabel, terlebih dengan banyaknya aplikasi yang bertujuan memudahkan seperti Siskudes, Sipades, dan CPD dan lain-lain. Tapi itu semua terima kasih kepada khususnya pemerintah Kabupaten Sragen, dalam hal ini Bapak Joko Suratno, yang selalu membantu dengan sistem yang ada di Kabupaten Sragen seperti CMS, karena itu memudahkan kami dalam melakukan transaksi sehingga kepala desa tidak memegang keuangan sama sekali, seperti itu. Harapan kami sebenarnya
ingin aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan untuk dibutuhkan untuk menolong keuangan desa yang terintegrasi dari aplikasi sebelumnya. Jadi harapan kami misalkan ada aplikasi yang bisa melihat misalkan seperti keterkaitan antara kita bisa melihat bagaimana seperti PKH yang mendapatkan bantuan, kemudian juga BPNT atau bagaimana itu, misalkan di NIK itu bisa langsung kelihatan untuk DTKS-nya maupun dilihat dari HP, misalkan seperti itu. Jadi monggo nanti yang berkompeten dalam hal ini dinas terkait untuk memunculkan semacam ide atau gagasan bagaimana aplikasi itu bisa saling berintegrasi antara yang satu dengan dinas yang lain. Untuk hal-hal yang lain, kemudian permasalahan yang ada di desa, itu seperti tadi yang saya utarakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, di mana munculnya 1 atau 2 orang perangkat desa yang menguasai IT, kemudian kurangnya pemahaman pentingnya transparansi keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas bagi Kades, perangkat desa dan lembaga desa, BPD, LP, 2MD, Karang Taruna yang lebih spesifik. Kemudian prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban masih dianggap rumit oleh aparatur pemerintah desa. Ada beberapa kepala desa yang kurang bertanggung jawab, maaf ini oknum, terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga masih disalahgunakan. Kemudian tupoksi yang kurang diperhatikan, diantaranya kepentingan politis, sedikit menyinggung ini antara Kades, Sekdes, dan Kaur, kita kebayang masih banyak yang tumpang tindih. Kemudian alur pencairan masih belum dipahami sehingga oleh pemangku kepentingan desa, sehingga persentase sedikit desa yang paham detailnya tentang aplikasi keuangan desa. Sehingga sekali lagi tadi saya utarakan, alhamdulillah di Kabupaten Sragen sudah menggunakan CMS dengan kerjasama dengan Bank Jateng. Bahkan dikira orang masih mengira itu banyak bendahara yang pegang uang, padahal itu sudah melalui sistem. Jadi itu sangat membantu bagi transparansi yang ada di Kabupaten Sragen sendiri. Kemudian keterbatasan anggaran, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa oleh OPD dan lingkungan oleh pemerintah desa dan kabupaten. Dan ini mohon sedikit, ini keluh kesah dari rekan-rekan kepala desa, khususnya yang ada, karena gini, kurangnya prasarana dan kantor, terutama banyak yang belum ideal kantor desanya. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini, jadi pendapatan asli desa antara desa yang satu dengan yang lain itu masih berbeda-beda. Jadi untuk desa wisata kemungkinan untuk PAD itu tinggi, jadi misalkan untuk membangun kantor desa itu tentunya untuk menunjang fasilitas tentunya sangat mudah, tetapi karena PAD kita yang terbatas, itu kantornya mohon maaf masih kurang memenuhi syarat. Beda dengan kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen yang semuanya sudah baru dan alhamdulillah sudah memiliki fasilitas yang diinginkan untuk seperti pelayanan yang ada untuk ibu menyusui, kemudian untuk rekan-rekan disabilitas juga sudah memadai. Nah, itu desa sekarang ini kebanyakan masih banyak yang kurang memenuhi syarat. Jadi mohon nanti kiranya ada anggaran tertentu dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk perjuangan kami dalam hal pembangunan kantor desa. Mohon kiranya lagi, Pak Pri. Terima kasih. Itu
keluhan banyak teman-teman tadi Bapak. Dan alhamdulillah di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan CMS, bank menjadi lebih enak dan transparan dalam keuangan desa, karena desa tidak memegang membawa uang cash, tinggal menggunakan baik Kades maupun Sekdes dan Kaur Keuangan Desa untuk yang hemat energi, karena tidak perlu repot-repot ke bank lagi, jadi cukup melalui by system seperti itu. Strategi optimalisasi pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Diperlukan sinergi lintas dinas dan OPD duduk bersama, terutama terkait dengan pemahaman regulasi dalam penafsiran sering berbeda-beda, sehingga perlu diajak duduk untuk berdiskusi bersama terkait berbagai hal, terutama bab desa dan pengelolaan keuangan desa dengan sinergitas. Ini pemerintah desa akan lebih mudah mengaplikasinya di tataran bawah. Kemudian mengurangi banyaknya aplikasi yang muncul di lintas kementerian ataupun daerah, di mana kalau bisa berbagi laporan itu diintegrasikan sebagai laporan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian seringnya terlambat petunjuk pelaksanaan teknis dan pelaksanaan pengelolaan desa, sehingga harapan peraturan ini dapat mudah dipahami karena masih bias dan antara jarak dan waktu yang tidak sebentar keluarnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan pada pagi hari ini, aplikasi yang masuk di desa yaitu dari Kemenq, ada Omspan, kemudian Kemendagri ada Siskudes, Kemendesa PDTT ada CPD, Pemprov Jateng sendiri ada aplikasi yang namanya Jogotongo. Satu menit lagi, Pak. Ya, kemudian EHDW untuk stunting dan KPM, penataan aset ada Sipades, SDGs ada API Kemendes, Kemendagri ada Prodeskel. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Kemendagri dan Kepala Dinas Kabupaten Sragen dan narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.